Oke, bismillah. Kita lanjut lagi di episode yang kedua, masih di bangun ruang sisi lengkung. Sekarang kita bahas yang kerucut ya. Oke, bahasanya dua juga, luas kita ngomongin luas permukaan sama volume gitu ya. Nanti beberapa contoh soal akan kita bahas juga ya. Kita masuk dulu ke luas permukaan kerucut sekarang. Oke, di sini ada gambar kerucutnya yang sebelah kiri, yang ini nih ya, unsur-unsurnya ada tinggi gitu ya, ada jari-jari atau R kecil, sini ada S. Nah ini S tuh yang bagian miring ini nih ya, dari puncaknya terus kemudian ke pinggir sini ini yang miringnya. Dan juga di sini ada bagian tinggi, yang itu tingginya kalau di tabungan bisa di pinggir gitu ya, bisa di tengah-tengah, dan ini selalu tegak lurus sama si jari-jari. Nah ini ada simbol siku-siku lah ya di sini nih, kecil gitu. Dan ini yang ini yang miringnya kita sebut sebagai pelukis atau garis pelukis ya, garis pelukisnya. Kok jadi terus punyanya juga. Nah garis pelukis aja lah ya. Terus kemudian nanti kalau misalnya dibuka atau dijadiin jari-jari kerucutnya, ini akan kayak gini kurang lebih gitu ya. Jadi ini ada bagian selimutnya dan juga ada bagian alasnya gitu ya. Ini alasnya berbentuk lingkaran. Jadi kalau nanti nentuin luas permukaan kerucut ya berarti kalian tinggal hitung aja luas selimutnya berapa, kemudian digabung dengan luas si alasnya yang berbentuk lingkaran gitu ya. Tapi sebelum ke ini nanti untuk mencari permukaan kerujutnya rumusnya itu kayak gimana, ada salah satu materi prasyarat sebelum masuk ke hitung-hitungan atau topik tentang luas permukaan atau volume kerucut nih ya, yaitu topiknya tentang teorema Pythagoras nih ya. Oke, akan coba jelasin dulu. Ini layarnya kita putihin dulu kayak gini nih ya. Jadi ada teorema yang akan kita gunakan nanti di perhitungan kerucut ya. Teorema Pythagoras judulnya. Oke, teorema ini pernah kalian bahas di kelas 8 gitu ya, dan ini berlaku di segitiga siku-siku ya. Pakai alat aja lah ya, pakai alat di sini nih, di sini, terus kemudian ini. Oke, anggaplah ini segitiga siku-siku gitu ya. Ciri khasnya dia suka ada icon kotak kecil di pojokan itu ya, di bagian sudut yang siku-sikunya. Siku-siku ini judulnya udah jelas 90 derajat lah ya. Misalnya di sini sisi C gitu ya, ini A-nya, ini B-nya. Ada satu istilah yang namanya hipotenusa ya. Hipotenusa itu nama lainnya sisi miring, cuman Koge agak kurang begitu suka istilah sisi miring, karena nanti sisi miring ini tuh nggak selalu miring posisinya, jadi lebih aman sih ya, kayak sisi miring itu kita sebut sebagai hipotenusa aja ya. Gimana cara nentuin letak sisi yang hipotenusa itu? Caranya adalah lihat di mana sudut siku-sikunya. Di sini kayaknya kalau untuk kasus segitiga yang ini, kemudian tarik garis ke depan sudut tersebut gitu ya. Nah, ke depannya ini ya, yang berarti ini sisi hipotenusanya ini ya. Hipotenusa. Jadi hipotenusa ini letaknya ada di depan sudut siku-siku ini ya. Di depan sudut siku-sikunya gitu ya. Untuk rumus Pythagorasnya atau teorema Pythagorasnya itu C kuadrat, si hipotenusanya untuk C nya ya, sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Gimana cara pakainya kita coba simulasiin di soal yang mau dibuat sini ya. Contoh yang pertama misalnya ada segitiga siku-siku begini gitu ya. Oke, misalkan di sini sisinya 3, di sini 4, di sini nggak tahu gitu ya sisinya berapa panjangnya. Gimana cara ngerjainnya? Jadi kalian pertama
kalau misalkan nemuin segitiga siku-siku kemudian diminta untuk mencari tahu salah satu sisinya gitu ya, maka itu akan berlaku teorema Pythagoras yang rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, akan selalu berlaku. Gimana cara nentuin angka-angkanya gitu ya? Pertama, yang harus kalian kerjain atau cari itu yaitu hipotensanya dulu, si C-nya. Lihat di sini sisi hipotensanya depan siku-siku. Nah, ini yang ditanya ya. Sisi hipotensanya yang ini, yang miring ini. Dan itu yang ditanyain. Maka kalian bisa tuliskan huruf X aja dulu gitu ya, karena kita masih belum tahu nilainya berapa. Untuk A sama B-nya kalian terserah, mau 3, mau 4, ya pilih aja salah satu ya. A-nya misalkan kita 3 gitu ya, B-nya 4. Nah kayak gini ya. Jadi kalau A-nya 4 dan B-nya 3 pun hasilnya bakal sama aja gitu ya. Jadi untuk A dan B ini terserah gitu ya, yang mana, cuman yang C atau hipotenus ini harus dipastikan jangan sampai tertunda gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini X kuadrat sama dengan ini jadi 9 ya, tambah 16. X kuadrat ini hasilnya jadi 25 ya, karena ini masih ada kuadratnya supaya hilang, kita jadi tambahkan akar di sini 25 nya jadi X nya yang tadi tanda tanya ini jadi ternyata 5 atau panjang dari sini tuh 5 gitu ya. Kalau misalkan untuk menentukan atau menggunakan si teorema Pythagoras ketika ditemui pada segitiga siku-siku ya. Contoh yang lain misalnya begini. Oke, ini segitiga siku-siku, ciri khasnya ini ada sisi yang atau pasti sudut yang siku-sikunya di sini, terus kemudian misalnya 10, di sini 8 dan ini yang ditanya misalnya ya. Oke, kita dan di sini ada segitiga siku-siku maka berlaku teorema Pythagoras ya, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Kita pastiin untuk nilai hipotenusanya dulu ya, panjang si sisi hipotenusanya berapa, itu si C-nya. Di sini sudut siku-sikunya maka di depannya, nah ini nih hipotenusanya 10 nih ya. Terus di bawah sini ini 10 kuadrat, berarti untuk A sama B-nya terserah gitu ya, nggak harus yang mana gitu ya, bebas sisanya ya. Oke, pilih A-nya 8 misalnya, jadi sini 8 kuadrat tambah B-nya ini yang tanda-tanya ya, misalkan ini X. Kita lanjutin cara aljabar, ini 10 kuadrat jadi 100 sama dengan ini 64 sama tambah X kuadrat. Nah, ruasin 64 nya jadi 100 dikurangi 64 ini X kuadrat, ini jadi 36 ya, dengan X kuadrat, dan hilang kuadratnya akar kan gitu ya, akar 36 sama dengan X. Oh nggak cukup sini ya, jadi sebelah pinggirnya aja akar 36 jadi 6. Nah gitu ya. Nah lihat di sini si hipotenusnya nggak selalu miring ya, bisa aja mendatar gini atau ya apa miring gitu ya. Jadi kalau begitu suka dengan istilah sisi miring, untuk kasus yang di sini ya hipotenusa aja lah ya. Tapi nggak menyalahkan juga bagi yang memang mau tetap pakai istilah sisi miring. Tapi hati-hati jangan sampai tertukar ya, jangan berpatokan bahwa sisi miring itu posisi garis yang miring, tapi sisi miring itu adalah sisi yang berada di depan sudut 90 derajat tadi gitu ya. Ya kurang lebih gitu untuk prasyaratnya untuk teorema Pythagoras. Kita coba balik lagi ke topik inti, yaitu si kerucut tadi gitu ya. Oke. Prinsip mencari luas permukaan tadi ya, hitung luas total sisi-sisi bangun ruangnya ya. Di sini tadi udah ada 2 sisi ya, sisi yang selimut kemudian sama yang satu lagi yang alas. Selimut itu yang sebelah sini, selimut ya, selimut kerucutnya. Yang ini si alasnya atau yang bawahnya lah ya. Oke, kita coba potret untuk menentukan si rumus bongkahan kerucutnya ya. Oke, kita lihat di sini ada sisi selimutnya. Jadi untuk luas permukaan sama dengan luas selimut tambah luas alas. Hanya 2 sisi ya.
Oke, untuk luas selimut di sini yang ini ya, ini berupa juring lingkaran ya. Jadi ini sebenarnya ada lingkaran yang besarnya itu kalau kita gambarkan gitu ya. Ini lingkaran besar, ini bagian lingkarannya yang bentuk pizza inilah ya, atau juring dengan jari-jarinya si S gitu ya. Jadi ini sebenarnya bisa dicari tahu bagaimana menentukan luas dari si selimut kerucut ini. Cuman memang agak panjang, tapi akan bahas di video ini. Kalian bisa lihat di buku paket atau di pembahasan di internet bagaimana menentukan luas selimut kerucut tuh ya. Jadi setelah dihitung hasilnya itu si rumus untuk luas selimut itu adalah si P kali R kali S ya. S itu sisi atau bukan sisi ya, garis pelukisnya ya. Lalu ditambah dengan luas alas bentuknya lingkarannya, berarti P R kuadrat. Rumus lingkaran gitu, luas daerah lingkaran. Ini rumus yang versi pertama. Ada juga versi yang kedua, yaitu dengan mengeluarkan si unsur-unsur yang sama ya, yang sama tuh ini P nya, kemudian R nya gitu ya, dalam kurung, tinggal sisanya yang gue tulis yaitu S dan satu lagi R ya, dan ini R nya kuadrat gitu. Kalian bisa gunakan salah satu saja dari rumus yang ini ya. Yang pertama boleh, yang kedua juga boleh ya. Itu masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya sebenarnya ya. Oke, kita coba lanjut ke contoh soalnya aja sekarang. Gimana cara penerapannya untuk rumus luas permukaan. Hitung luas permukaan dari kerucut ini nih. Oke, kita gunakan prinsip yang utama penentuan penentuan luas permukaan, yaitu LP sama dengan luas selimut tambah luas alasnya. Oke, selimutnya kan PRS tuh ya, PRS tambah luas alasnya ini PR kuadrat. Selalu gunakan analisis atau penulisan rumus kayak gini ya, supaya nanti terbiasa dan hafal dengan sendirinya. P-nya di sini nggak dijelasin ya, maka P-nya tetap aja P aja gitu di situnya. R-nya 4, S-nya yang miringnya ini 7 nih ya. Tambah ini P, R-nya 4 P kuadrat. Kita hitung 4 kali 7 28 P tambah 16 P. Jadinya 44 P cm persegi gitu ya. Selesai. Ini contoh yang pertama. Kita lanjut lagi ke yang kedua sekarang. Hitung juga luas permukaan ini sama. Oke, luas permukaan yang tadi bilang luas selimut tambah luas alas. Selimut PRS tambah luas alasnya ini PR kuadrat ya. Oke, lanjut. P-nya aja, R-nya 3, S-nya yang miringnya nggak ada. Ini nggak tahu berapa gitu ya, hanya diketahui tinggi dan jari. Maka kalau misalkan begini, lihat, kita perhatiin nih, ada satu luas segitiga siku-siku nih yang volume merah ini. Oke, nah ya kelihatan ya, yang merah ini segitiga siku-sikunya. Ingat prasyarat tadi, yaitu teorema Pitagoras. Jadi kalau misalkan ada segitiga siku-siku di situ, maka akan berlaku teorema Pitagoras gitu ya. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Dan ini membantu untuk mencari tahu sisi garis pelukisnya gitu ya, atau panjang garis pelukis yang ini nih ya, karena ini ada segitiga siku-siku. Kita tentuin dulu si C-nya atau hipotenusanya, tarik garis ke ini, dan depannya adalah si yang ditanyain tadi ya, si S-nya, atau kita bisa pakai X kuadrat gitu ya. A-nya 3 berarti ya, mau 4 juga boleh lah. B-nya berarti di sini 4, yaitu X kuadrat yang jadi 9 tambah 16 berarti jadi 25, dan X-nya kita dapat angka 25 yaitu 5. Oke, jadi sisi atau si pelukisnya gitu ya, ini sama dengan 5 nih ya, setelah kita hitung dengan menggunakan rumus Pitagoras. Jadi di sini S-nya tulis 5 tambah P, R-nya tadi 3 dikuadratin. Ini jadi 15 P tambah 9 P, sehingga hasilnya adalah 24
pi cm/segi gitu ya. Ini pembahasan yang soal kedua nih ya. Oke, coba lihat lagi yang ketiga. Nah, yang ketiga ditanyanya hitung panjang garis lukisnya dibalik ya, dan sekarang luasnya udah yang diketahui, rumus luas permukaan. Oke, ambil yang simpel tadi yang PR ya, PRS tambah R. Nah gitu ya, rumus yang simpel aja kalau pakainya. Terus LP nya ini 160 pi, ini pi, R nya 4, S nya S aja ya karena nggak tahu berapa di situ, dan yang ditanyain di soal sini R nya 4. Nah yang bisa coretnya ini pi nya coret 160 sama dengan kali lagi 4 kali S jadi 4S, 4 kali 4 jadi 16. Lakuin lagi sekali lagi, 16 nya kita pindahin ke kiri ya, jadi pengurangan, kurangi 16 sama dengan 4S. Ini jadi 144 sama dengan 4S. Jadi 144 dibagi 4. Berapa ini? Kodrat 144 dibagi 4, 3 ya. 12, ini kurangi 24 berarti jadi 6 ya. Oke, jadi hasilnya adalah 36 cm untuk yang si garis lukisnya. Sip ya, ini luas permukaan kerucut. Lanjut lagi ke volume kerucut sekarang. Sama kayak pendekatannya kayak yang prisma atau yang tabung ya sebelumnya gitu ya. Mereka ini satu keluarga nih, keluarga limas kalau ininya. Si kerucutnya masuk ke keluarga limas, dan dinamain limas itu berdasarkan si alasnya ini limas segitiga karena alasnya bentuk segitiga, ini limas segi 4 karena alasnya bentuk segi 4. Ini juga sebenarnya bisa dibilang juga sebagai limas lingkaran gitu ya, cuman agak enak dan kita lebih terbiasa menyebut ini sebagai kerucut lah ya. Dan untuk penentuan volumenya ya sama, luas alas kali tinggi juga, cuman ada aksesoris tambahan di depannya ya, 1/3 tuh. Luas alasnya nanti dihitung berdasarkan alasnya itu bentuknya apa. Kalau segitiga ya pakai luas alasnya rumus luas segitiga. Kalau yang bentuknya si persegi gitu ya pakai rumus luas persegi gitu ya. Dan juga ini berlaku ke kerucut, karena ini alasnya bentuknya lingkaran, berarti kita ganti alasnya ini dengan rumus luas lingkaran. Per 3 yang tadi pi R kuadratnya untuk luas lingkaran, luas lingkaran kali tinggi gitu ya, karena yang dari sini. Terus kemudian dilanjutkan lagi untuk luas alasnya pi R kuadrat. Jadi rumusnya adalah 1/3 pi R kuadrat T untuk rumus volume ya. Oke, kita coba lihat ke contoh soalnya. Hitung volumenya. Gampang ya. Untuk volume tadi kita langsung aja tinggal masukin rumus saya di R kuadrat T. Itu dulu ya, biasain penulisan rumus dulu. Bisa kepertiga P-nya tetap karena nggak diketahui, R-nya bukan 6 ya, nanti diameternya berarti setengah yang itu segitiga kuadrat dan tingginya 9. Hati-hati ketika melakukan pencoretan atau pembagian dengan 3 di sini. 3 kuadrat langsung dibagi dengan ini nggak bisa gitu ya. Maksudnya ini jadi satu kuadrat salah. Jadi amannya kalau misalkan mau mencoret gitu ya, membagi dengan 3 di sini, mending yang angka yang tidak ada kuadratnya dulu. Nih yang 9 misalkan ya, kebetulan bisa dibagi 3 ya, jadi sini bisa 3. Dan tinggal hitung akhirnya. 1 kali pi kali 3 kuadrat kan 9 dikali 3 berarti jadi 27 gitu ya. Cm. Ya kalaupun mau enggak bisa, misalkan di 9 nggak bisa dibagi habis dengan 3 ya, kita hitung dulu di sini ya 3 kuadrat dulu gitu ya. 3 kuadrat 9 baru dibagi dengan 3 kali 1 gitu ya. Kalau misalnya seandainya si T-nya itu tidak habis dibagi sama 3 gitu ya. Oke, ini yang nomor 2. Nomor 1 ya, sorry.
nomor 2 ini kurang lebih sama gitu ya untuk pengerjaannya. Kalian tulis dulu rumus volumenya, kemudian nanti cari ini mah ditanya volume ya. Kalau misalkan ditanya volume, pokoknya sekelas saya nggak sampai detail answernya. Volume kan 1/3 pi r kuadrat T gitu ya, butuh R nya berapa, T nya berapa. Tapi untuk di soal ini si R nya sih ada gitu ya, 6 kuadrat, tapi tingginya di sini nggak tahu berapa. Maka kalian gunakan lagi rumus Pythagoras untuk mencari tahu dulu si tingginya berapa di sini ya. Ada segitiga siku-siku ya. Kenapa bisa berlaku si Pythagoras ini ya, karena ada segitiga-sikunya di situ. Nah, nanti kalian hitung gitu ya, si C nya berapa gitu ya, A nya berapa, B nya berapa, untuk mencari tahu si ini menggunakan rumus Pythagoras ini. C nya berapa, ini C nya depan sudah ya 10 kuadrat, A nya terserah mau 6 mau yang ditanya gitu ya. Misalkan di sini 6 kuadrat dan B nya di X kuadrat yang ditanya ini nih, sebagai si tingginya nih ya. Ya udah tinggal hitung-hitung dapat nanti tingginya berapa gitu ya, dan masukin ke sini gitu ya untuk perhitungan si volumenya gitu ya. Sip, kayaknya gitu aja lah ya dari contoh-contoh yang dibahas. Dan ini juga ya sama lah ya untuk contoh soal untuk yang diketahui volumenya berapa, kemudian bagaimana cara perhitungan menentukan tinggi dan pelukisnya nanti mendapatkan si rumus Pythagoras tuh ya perlibatannya. Atau mau dibahas aja satu lagi lah yang terakhir yang ini hitung tinggi dan pelukisnya. Ya udah kita tulis rumus volumenya 1/3 pi r kuadrat T ya. Oke, volumenya di sini 60 pi. 1/3 pi nya nggak ada ya, terus pi lagi, r nya 6 kuadrat, tingginya nggak tahu gitu ya. Oke, kita coret yang samanya 60 sama dengan ini, nggak bisa langsung coret ya, ingat ya, hati-hati kuadratin dulu, berarti 36 dibagi 3 berarti jadi 12 kali T, ini 12 T, rapiin 60/12, jadinya di sini dapat T nya adalah 5 gitu ya. T ini 5 cm. Nah sekarang kita tinggal hitung si S nya berapa gitu ya. Balik lagi ke rumus Pythagoras tadi untuk menghitung nilai S nya, karena di sini ada segitiga siku-siku ya. Untuk yang S nya ya tulisannya rumus Pythagoras gitu ya, C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. C nya di sini yang di depan 190 derajatnya itu si S nya nih ya. Kalau itu S kuadrat sama dengan A nya misalkan 6 gitu ya, B nya tadi ini nih ya 5, sehingga X nya ini 36 tambah 25, S kuadrat sama dengan 61 ya. Jadi S nya supaya hilang kuadratnya kita akarkan 61 nya. Cuman kebetulan di sini 61 tuh kalau ditarik akarnya nggak dapat nilai hasil bulatnya gitu ya. Jadi mau kayak tulis beginian juga S nya akar 61 juga nggak masalah gitu ya. Jadi tingginya 5 dan S nya atau enggak pelukisnya tuh akar 61. Udah deh, selesai gitu. Nanti kalian coba lagi di sendiri gitu ya untuk soal hiburan 92. Kalian coba kerjain dulu, nanti akan ada pembahasan ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.